Shalom wanita kunci Daud. Wah, luar biasa. Masih ingat tidak panggilannya wanita kunci Daud? Ya, kita mau panggil sama-sama. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Sekali lagi ya. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Haleluya. Bertemu kembali di bulan ini, bulan Agustus. Saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kami rindu sekali memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami wanita kunci Daud. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dengan rasa ucapan syukur yang luar biasa Yesus. Hanya nama-Mu yang layak dipuji. Berkati ibadah kami Tuhan pada hari ini. Sertai Tuhan, kuduskan. Dan kami rindu Roh Kudus boleh hadir atas kami semuanya. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami rindu teman-teman bernyanyi bersama-sama dengan kami. Haleluya. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Menikmati kehadiran-Mu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan
you Jesus, terima kasih. Amin. Hanya Engkau Allah yang kami sembah, hanya Engkau Allah yang kami rindukan Tuhan. Kami hendak memuji Engkau, kami hendak menyanyikan lagu-lagu kami hanya untuk-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo wanita puji Daud, mari kita bernyanyi bersama-sama sekali lagi, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menata dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di dasar-dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Dahsyatnya kasih Allahku, dipulihkan kehidupanku, diangkat menjadi anaknya, muliakan namanya. Ajabnya kuasa Allahku, di bawahnya ku melewati padang gurun yang tandus, badai angin ribut. Ku diperlengkapi dengan kuasanya, selamat sampai di seberang untuk berkemenangan. Aku wanita kunci Daud, hidup bagi Tuhanku. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Oh, oh, dahsyatnya kuasa Allahku, di bawahnya ku melewati padang gurun yang tandus,
Aku wanita kunci Daud, hidup bagi Tuhanku. Wanita kunci Daud, cantik, cerdas, cakap, berdampak. Cantik, cerdas, cakap, berdampak. Cantik, cerdas, cakap, berdampak. Amin, haleluya. Shalom wanita kunci Daud yang cantik-cantik, yang dikasihi Tuhan. Lama ya kita gak ketemuan, gak ibadah bersama. Meskipun begitu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena di masa-masa seperti ini Tuhan sangat baik bagi kita, juga keluarga kita. Tuhan selalu pelihara keluarga kita, beri kesehatan, sukacita, damai sejahtera untuk kita semua. Di masa-masa seperti ini kita bisa di rumah saja dengan berbagai kegiatan, misalnya lebih banyak merenungkan firman Tuhan, berolahraga, berjemur, memasak untuk keluarga. Kita juga bisa menyalurkan hobi kita, yaitu dengan mencoba resep-resep baru, membuat kue, berkebun. Dengan berkebun, kalau saya mendapat hiburan tersendiri. Jadi di masa-masa seperti ini kita dapat lebih banyak berada di rumah dan tidak nganggur, banyak melakukan kegiatan yang kita kerjakan. Yang penting selama kita di rumah, kita dapat mengisi waktu kita dengan mengerjakan hal-hal yang berguna bagi keluarga, juga lingkungan sekitar kita. Nah ibu-ibu, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Shalom, selamat sore. Apa kabar keluarga kunci Daud? Dan bersaksi Tuhan begitu baik dalam keluarga kami. Tuhan senantiasa pelihara kesehatan yang datangnya daripada Tuhan buat keluarga kami. Terima kasih juga Tuhan baik dalam kehidupan keluarga kami. Kalau suami kami masih bisa diizinkan untuk bekerja, untuk mencukupi ekonomi kami di dalam pandemi ini, itu kami mengucap syukur. Itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan, karena berkat Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan keluarga kami. Dan kami juga rindu akan kita bisa berkumpul kembali untuk ibadah bersama-sama, untuk memuji menyembah Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Itulah menjadi kerinduan keluarga kami, dan kami percaya walaupun di musim pandemi ini kami semua keluarga besar, kami percaya dalam keluarga besar kunci Daud juga diberkati yang sama. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan kekurangan, tapi Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan oleh keluarga besar kunci Daud, sehingga mereka tidak pernah berkurang, tapi dilimpahkan semua berkat-berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian saya untuk keluarga kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom para wanita, kesaksian saya di masa pandemi ini. Akhir-akhir ini sebagai seorang istri, saya juga merangkap sebagai guru buat anak-anak saya yang sedang melakukan belajar online dari rumah. Ini cukup membuat saya frustasi, malas melakukan apapun dan mudah marah, sehingga keluarga saya tidak terurus dan rumah saya menjadi kacau. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, jika kamu tawar hati di dalam kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu membuat saya kembali membangun semangat saya
dan saya berteman dengan keribetan sekolah anak saya. Jadi ayo para wanita tetap bersemangat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Oma, ibu-ibu, gimana kabarnya? Kami percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa, dahsyat dan ajaib. Sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa, terutama di masa-masa krisis seperti ini. Sampai saat ini, puji Tuhan, kita masih bisa survive, semangat bekerja, di rumah tangga pun kita diberikan kepercayaan dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya bekerja, puji Tuhan sudah bertambah dari 10 hari, bulan-bulan kemarin itu 10 hari hanya bekerja dan hanya dibayar 10 hari. Mungkin sudah bosan ya, orang-orang sudah sumpah semuanya di rumah. Akhirnya kita memutuskan untuk menambah jam kerja menjadi 15 hari. Nah, banyak hal yang terjadi ketika saya sendiri di rumah, stres, nggak ngapa-ngapain, bingung dengan penghasilan yang maksimal seperti bulan-bulan sebelum pandemi. Tapi Tuhan itu luar biasa, ada saja berkat-berkatnya yang membuat saya bahwa Tuhan itu ajaib. Ada saja berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan rumah tangga, entah itu dari bersaudara, kemudian dari tetangga, bahkan yang bukan seiman dengan kita, saling berbagi bersama-sama dengan kita. Itu luar biasanya Tuhan. Ya, memang kita diciptakan bukan menjadi seseorang atau anak Tuhan yang meminta-minta, tapi ada mujizat-mujizat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan. Luar biasanya Tuhan. Kemudian kebetulan, karena kondisi, bukan kebetulan ya, karena kondisi pandemi seperti ini, papa mama stay dan gak bisa pulang kembali karena papa sama mama bersama dengan kakak yang di Timika. Jadi beliau kebetulan liburan ke sini dan ada beberapa urusan keluarga yang harus beliau selesaikan di sini, dan sehingga tidak bisa pulang ya, terkait dengan PSBB dan corona ini juga yang menghambat papa dan mama gak bisa pulang. Nah, hal-hal kayak gitu yang membuat terkadang mungkin orang tua stres ya menghadapi keadaan seperti ini, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan-jalan, terutama menikmati kota Malang. Akhirnya di rumah aja dengan kondisi mereka sumpek. Ada hal-hal kecil menjadi pertengkaran, adu mulut, ya papa sama mama, ya gitu kayak gitulah, sehingga mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan papa sendiri. Nah, mau bilang stres, sangat stres. Saya harus memikirkan juga pekerjaan di hotel, pekerjaan karyawan yang dirumahkan, pekerjaan bagaimana mendapatkan revenue, mendapatkan pendapatan untuk hotel. Belum lagi pas pulang ada laporan, papa lapor mama, mama lapor papa, dan sebaliknya. Dan terutama juga kondisi Mita sama Giant stres menghadapi oma dan opanya yang sering adu mulut gitu ya, walaupun hal-hal kecil ya. Saya sih sebagai anak, sebagai tante mereka, saya memberikan pengertian bahwa oma dan opa ini udah tua ya, masa anak pikiran anak-anaknya tuh muncul gitu. Kadang beberapa hal-hal yang tidak harus saya jelaskan. Jadi dengan keadaan ini Mita dan Jayan itu sudah dewasa,
sudah memikirkan, maksudnya mencari jalan keluar bagaimana menghadapi neneknya dan kakeknya seperti itu. Kadang saya bilang sabar aja, nggak usah membantah dan sebagainya. Ya cuman namanya anak-anak yang selama ini mereka stabil, nggak ada masalah gitu, tiba-tiba datang ada mulut hal-hal yang kecil ya. Misalnya contoh, mama dimarahin sama papa karena hal kecil, misalnya lupa kasih makan atau telat jam makan siang. Nah itu hal-hal kayak gitu yang mempengaruhi. Nah pengaruh juga dengan suami saya, dengan Van, yang mungkin juga terbiasa dengan kami berempat aja, terus nggak ada pernah berisik, ribut dan sebagainya. Pada saat papa sama mama yang sering tengkar, akhirnya Van juga mulai stres dan sebagainya. Ya puji Tuhan luar biasa bahwa kita nggak sampai yang aneh-aneh, kita masih bisa menghandle semuanya karena campur tangan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya memberikan pengertian kepada kita semua bahwa kita berikan yang terbaik di masa tua orang tua, ya di masa tua papa dan mama. Kapan lagi kita bertemu gitu ya, kalau misalnya Tuhan mengizinkan kita punya berkat. Bapak ibu, ibu-ibu sendiri tahu bahwa ongkos ke ke bagian Indonesia bagian timur itu sangat-sangat mahal. Pasti tiketnya itu di atas 2 juta untuk satu orang. Nah kalau misalnya dalam kondisi yang kita tidak minta sih, kondisi yang hal-hal yang tidak, ya pasti suatu saat terjadi, terus kita harus bertemu dengan dalam keadaan yang tidak diinginkan seperti itu ya. Mungkin nah pada saat inilah saya menjelaskan ke mereka, pada saat mereka Opa dan Oma masih ada, kita memberikan yang terbaik kepada Opa dan Oma. Apapun yang mereka minta sudah kita diam aja, kita layani dengan baik gitu. Ya kadang saya juga capek gitu ya, apalagi saya saat ini kerja malam, pulang itu jam 7 pagi, jadi kita 12 jam kerja, jadi jam 7 pagi sampai jam 7 malam, kemudian kalau misalnya incas malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah jam 7 pagi itu misalnya datang, jadi pengen istirahat juga ya, namun hal-hal kecil, mama minta ini, tolong ke warung, beli ini, ke Indomaret, beli pulsa, beli apa aja gitu. Nah itu yang kadang bikin, aduh pengen istirahat gitu, tapi kembali lagi ya sudah, saya beli. Jadi tanpa ada yang namanya persungutan atau ngedumel ya gitu. Jadi saya dengan ikhlas, Van dengan ikhlas, Mita sama Jain pun dengan ikhlas melayani kedua orang tua. Memang mau dibilang COVID ini bikin stres, ya bener bikin stres. Tapi semuanya berpulang lagi kepada kita dengan Tuhan Yesus. Apa sih yang bisa kita lakukan dalam kondisi kayak gini? Ya hanya kita bisa berserah kepada Tuhan, minta Tuhan Yesus berikan kekuatan. Itu yang terutama itu sukacita. Kalau kita sukacita, hati senang dengan penuh senyum, orang sekeliling kita itu kayak merasa damai seperti itu. Memang sulit sih, bagi kita sulit sekali, tapi itulah yang harus kita lakukan dalam kondisi kayak gini ya. Dalam kondisi kayak gini kita benar-benar dilihat kedewasaan kita. Contoh kecil, gak semuanya dalam kondisi kayak gini pekerjaan kita, banyak teman-teman saya, atasan saya mulai stres, panik dengan keadaan bagaimana nih hotel menyusut, pendapatannya menyusut, gimana nih pertanggungjawabannya ke pemilik hotel, gimana nih bayar gaji karyawan, gimana bayar BPJS misalnya. Nah hal-hal kayak gitulah. Ada tipe orang, beberapa orang yang langsung mundur, langsung emosi, marah-marah seperti itu. Dari sinilah kita melihat kualitas kita. Ketika kita dapat masalah, kita ketahuan kualitas kita. Saya bisa karena saya mengalami di sini banyak teman-teman kita yang langsung stres, langsung frustasi sendiri, langsung lepas tanggung jawab, malah lebih fokus ke kerja sampingan mereka, misalnya frozen food dan sebagainya. Akhirnya pekerjaan utama mereka di hotel mereka abaikan seperti itu. Nah itu hal-hal kayak gini yang saya secara pribadi menilai bahwa memang betul ya, adanya masalah membuat kita melihat kualitas hidup kita seperti apa. Nah apakah kita tetap fokus kepada pekerjaan kita walaupun ada masalah, ataupun
walaupun ada kondisi kayak gini, kita tetap care satu sama lain atau gimana. Nah, hal-hal kecil ini yang menjadi nilai kita sendiri ya, kita dengan Tuhan, apakah kondisi kayak gini kita lebih dekat dengan Tuhan atau tidak. Puji Tuhannya, semakin lama kita punya waktu di rumah, saya setiap saat, karena saya nggak punya TV, setiap saat papa dan mama itu 24 jam laptop itu saya putar firman Tuhan, pujian dan penyembahan setiap saat. Akhirnya kalau misalnya papa itu benar-benar fokus, mama itu benar-benar fokus, mereka sampai nangis-nangis mengikuti penyembahan, benar-benar mengikuti firman Tuhan, bahkan sampai catat itu. Itu yang membuat kita tenang. Memang untuk menenangkan mereka hanya dengan lewat itu, lewat pujian dan penyembahan. Puji Tuhannya kita semakin community kita itu semakin terasa. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab saya sih secara pribadi. Saya sebagai orang yang bekerja, saya juga di rumah melayani orang tua dan suami, bahkan dua ponakan. Itu yang tanggung jawab saya. Walaupun capek apapun, tetap menjadi tanggung jawab. Bangun pagi, iya. Cuci pakaian, iya. Cuci piring kena air Malang yang begitu dingin juga iya. Subuh-subuh jam 5 itu udah bangun, cuci piring, bahkan bantu mama masak, karena nggak mungkin mama handle sendiri untuk kita. Mungkin itu aja yang bisa saya share. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Gembala yang sudah mensupport, dan semua ibu-ibu, bapak ibu yang sudah mendoakan saya. Waktu itu saya minta tolong untuk didoakan karena kondisi papa dan mama. Terima kasih banyak. Saya percaya bahwa pelayanan kita semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bu Gembala, terima kasih Bu Oni yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kesaksian para wanita kunci Daud di masa pandemi ini. Kami percaya semua wanita kunci Daud pasti diberkati Tuhan dengan semangat yang luar biasa dan tetap bersuka cita dan tetap menjadi wanita penolong dalam keluarga dan berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah wanita kunci Daud bulan depan, Jumat 4 September. Tuhan Yesus memberkati.